Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsana semua dimanapun berada. Izinkan saya perkenalan diri. Saya mau Madiksan di sini akan memandu Dunsana semua di acara Carito Lama. Baik Dunsana, Carito Lama. Jadi di sini kita sudah berada di Nagari Panjaluwe, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Dan di sini saya sudah berjanji dengan salah seorang tokoh yang sangat menginspiratif dan insya Allah akan membagikan ilmunya, juga akan sharing-sharing dengan kita semua. Penasaran dengan siapa saya akan bertemu? Ikuti saja saya di Carito Lama. Assalamualaikum Pak. Isan Pak. Sehat Pak. Nah, jadi kami dari Sumbar Time ingin wawancara dengan Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu Pak? Oke, kira-kira di mana kita bisa ngobrol Pak? Baik, Dunsana Carito Lama, alhamdulillah Isan sekarang sudah bersama Pak Zamhar, yang mana warga asli Panjaluwe yang berkontribusi banyak untuk masyarakatnya. Yang kita dapat informasi, beliau sudah membangun jalan beton dalam rangka perbaikan untuk kampungnya sendiri. Sekarang Isan sudah bersama beliau, langsung aja kita tanya-tanya bersama Pak Zamhar. Baik Pak Zamhar, kira-kira sebelum kita masuk ke topik nanti, bisa dijelaskan sedikit profil dari Bapak, Pak? Oke, terima kasih Pak Isan dari Sumbar Time. Karena begitu prihatin dengan kerja-kerja yang kami lakukan di sini. Nama Facebook itu Zamhar Sarkawi. Ada Facebooknya Pak? Ya. Nama aslinya Zamhar Pasmabudi gitu. Putra asli Panjaluwe, Kecamatan Bukit Barisan. Domisili saya di Malaysia. Saya merantau ke Malaysia. Kebetulan dulu kuliah di Malaysia juga gitu. Alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, mempunyai bisnis kecil-kecilan di Malaysia dan juga sebagai konsultan ekonomi untuk beberapa perusahaan asing seperti Bower dari Bower Public Limited, UK United Kingdom, Philip Morris Jerman, dan ada beberapa perusahaan lain seperti Baci juga, anak perusahaan milik Kementerian Keuangan British. Di dalam mereka menjalankan beberapa investasi di beberapa negara seperti di Arab, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, dan Caribbean. Oke, berarti istilahnya Bapak bisnismen yang sudah merambah di berbagai negara ya Pak ya? Sebagai konsultan ekonomi, yes. Oke, Dunsana Carito Lama, kita alhamdulillah sudah mendengar sedikit profil dari Pak Zamhar. Jadi mungkin kita akan sedikit menyeleneh untuk pertanyaan yang mungkin Dunsana sudah memikirkannya. Kira-kira Pak, udah berapa jauh atau berapa kilometer jalan yang sudah Bapak bantu untuk pembangunannya di sini Pak? Terima kasih Esan. Dari 2018, kali pertama kami memperbaiki jalan dari Kecamatan Bukit Barisan termasuk sebahagian Kecamatan Suliki, yaitu melibatkan tiga nagari, Nagari Panjaluwe, Andiang dan Limbanang. Dari 2018 itu kali pertama, dilanjut 2019 dan sambung lagi hari ini. Total panjang jalan yang telah kami rabat beton bahu jalan itu sudah lebih 10 kilo. Dan pembaikan jalan ini yang sangat parah itu di beberapa titik di Kewalian Panjaluwe, dan sebagian di Kewalian di Nagari Andiang. Jadi sudah berapa kilometer tadi kira-kira Pak? Lebih kurang dalam 10 kilo. 10 kilometer, luar biasa Dunsana Carito Lama. Jadi kita juga dapat informasi Pak,
bahwasannya jalan yang Bapak bangun ini menggunakan dana pribadi. Ini ceritanya gimana sih, Pak? Gini, San. Kali terakhir kami mendapat perhatian dari pihak Pemda Kabupaten 50 Kota itu tahun 2012. Waktu itu Bapak Bupatinya Bapak Alis Merajo, Wakil Bupatinya Bapak Asirwan Yunus. Oke. Di Jalan Andiang Guntuang ini mendapat perhatian itu terakhirnya itu 2012 dengan mengaspal jalan-jalan yang berlubang. Nah, itu 2012. Sekarang udah 2021, 9 tahun kami masyarakat di Kecamatan Bukit Barisan, khususnya di Kewalian Manyeloweh, kami hampir setiap hari melewati jalan ini. Dan kondisi jalan itu semakin hari semakin parah. Pernah beberapa kali 2017 saya sendiri meminta parkir dari anggota DPRD Kabupaten 50 Kota melalui Ibu Ridawati, melalui Ketua DPR Kabupaten 50 Kota waktu itu Bapak Saparudin, yang sekarang menjadi Bupati Kabupaten 50 Kota, itu untuk drainase dari Guntuang ke Andiang. Ini drainasenya ini kan kita bisa lihat sekarang drainasenya udah kayak gimana kan. Yeah. Drainase ini kali terakhir diperbaiki waktu almarhum Bapak Burhanuddin Putih menjadi Bupati. Okay. Itu kalau nggak salah tahun 82. Itu sudah lama sekali. Sangat lama. Jadi dari tahun 82 sampai sekarang drainase Jalan Andiang Guntuang ini nggak ada perbaikan sama sekali gitu. Okay. Apalagi jalannya itu kami mendapat pembaikan ataupun perawatan dari waktu Bapak Alis Merajo jadi bupati, itu dapat lebih kurang berapa anggarannya waktu itu saya kurang pasti sih sebenarnya berapa gitu. Cuman keseluruhan jalan yang rusak diaspal ulang dari Guntuang ke Andiang waktu itu. Oke. Nah, 2012 terakhir. Sekarang udah 2021. 9 tahun kali ya. 9 tahun ini jalan utama loh, jalan utama Kecamatan Bukit Barisan menuju ke arah Payakumbuh yang digunakan oleh masyarakat setiap hari untuk memasarkan hasil pertanian mereka untuk ke sekolah, bekerja, mungkin di perkantoran milik pemerintah juga. Disebabkan kondisi jalan ini sudah sangat parah lah. Miris kami ya, 3 kali merawat dan merabat beton bahu jalan sepanjang hampir 10 kilo ini gitu. Bukan kecewa, cuman sedikit merasa apa ya, ya mungkin inilah kontribusi saya sebagai perantau gitu, yang diberi rezeki sedikit oleh Allah Ta'ala yang bisa saya sharing dengan masyarakat yang ada di daerah saya. Oke, ini menarik Pak. Tadi Bapak bilang Bapak sebagai perantau. Tadi Bapak juga ada cerita bahwasannya berdomisili di Malaysia. Siap. Sudah berapa lama sih Bapak di Malaysia dan kenapa sekarang bisa ada di Nagari Tercinta? 2000 terakhir kali pertama saya masuk ke Malaysia itu tahun 87. Mengikuti kedua ibu bapak bekerja di Malaysia. Alhamdulillah saya dapat kuliah di Malaysia S1. Tamat S1 dilanjutkan pembelajaran saya oleh pemerintah Malaysia itu ke luar negeri, ke Inggris. Jadi kemarin Januari 2021 saya pulang dari Inggris, itu pulang kampung istilahnya. Disebabkan corona, terjebak oleh corona. Pandemik COVID-19 ini, akhirnya saya terkurung sampai sekarang nggak bisa pulang gitu, nggak bisa pulang ke Johor, nggak bisa ke Inggris, nggak bisa kemana-mana. Sedangkan urusan di luar itu banyak gitu. Man ya, istri sama anak nggak bisa pulang ke sini disebabkan peraturan negara mereka.
saya nggak bisa pulang ke Malaysia disebabkan peraturan negara mereka juga gitu. Oh, berarti mereka terjebak di sana, Bapak juga terjebak di sini. Terjebak. Oke, baik Pak. Tadi Bapak juga udah cerita panjang mengenai jalan yang sudah Bapak bikin. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa uang sih dana yang sudah Bapak kecorkan untuk perbaikan ini Pak? 2018 ini bukan mengungkit ya, cuma sekadar menjawab pertanyaan Ihsan. Itu 2018 dengan 2019 itu lebih 2 miliar. Lebih dari 2 miliar dan sana Cerito Lama. Itu untuk jalan ini saja Pak? Ya, dari Banjarlewe sampai ke Andiang dan Limbanang Baruah. Oke. Itu lebih 2 miliar. Dan itu untuk pekerjanya itu asli warga sini atau misalnya? Oh enggak, ini semua pekerjanya ini kita panggil nama timnya ini Sabar Bro. Sabar Bro. Sabar Bro itu adalah merek saya gitu, merek bus, merek mobil juga. Gitu. Jadi kenapa mereka tim ini namanya Sabar Bro? Ya, kita bekerja untuk orang banyak, kebutuhan masyarakat banyak. Ya, kita butuh sabar. Sabar maksudnya ya, contohnya kayak sekarang mengawal lalu lintas, ya minta sumbangan. Kalau mereka kasih buat jajan, buat beli makan, buat beli minum mereka yang bekerja di sini gitu. Bukan nggak kita kasih gaji sih, memang ada. Cuman ya kalau biasanya masyarakat yang melewati jalan yang kami telah perbaiki ini semuanya sportif, memberi sumbangan tanpa ada paksaan gitu. Kami nggak maksa, kalau mau ngasih silakan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kerja tetap kami lanjutkan gitu. Berarti luar biasa dan Sanak Cerito Lama selain membantu masyarakat di perbaikan jalannya, juga mengikut sertakan masyarakat dalam pengerjaan. Jadi selain jalannya juga terbentuk, ekonomi masyarakat di sekitar juga terbantu. Betul, ya Pak ya? Betul. Terutama sekali masyarakat kami di sini, terutama yang dari Baru Gunuang, dari Sungai Naniang, Kota Tangah, Banjarlewe, Mae, mereka kebanyakan itu peniaga. Ada yang berniaga sampai ke Pekanbaru, ke Padang, ada yang sampai ke Damasraya, yang sampai ke Duri, ke Dumai. Mereka melewati jalan ini setiap hari. Ada yang menggunakan L300, ada yang menggunakan Mitsubishi Canter. Jadi kalau kondisi jalannya parah kayak gini, kalau ban mereka bocor aja udah berapa kan? Nah gitu, sekurang-kurangnya itu udah jutaan juga keluar. Jadi kami pikir ya kita sama-sama berbakti aja deh untuk masyarakat gitu. Yang kita harapkan cuma redonya Allah, pahala dari Allah itu ya. Biasa. Jadi sudah lebih dari 2 miliar rupiah dikucurkan oleh Pak Zamhar khusus untuk berbakti pada negeri yang tercinta.
Oke, Dunsana Caritoloma, sekarang kita sudah berbeda view, sudah duduk karena tadi lumayan capek berdiri lama-lama. Dan kita akan masuk di segmen terakhir, yaitu akan memberi pertanyaan ataupun meminta closing statement dari Bapak. Dan untuk itu, tunggu dulu. Kita akan menanya dulu kepada salah seorang warga ataupun pekerja di sini yang alhamdulillah terdampak positif dari kegiatan yang digelar atau yang dilakukan oleh Pak Tarhan. Baik, Dunsana Caritoloma, sekarang Ihsan sudah bersama seorang bapak yang juga ikut serta dalam rangka membangun bahu jalan ini, dan Ihsan akan nanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pak, izin Pak, Ihsan Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Yon. Bapak Yon. Oke Pak, langsung saja Pak, kira-kira menurut Bapak apa aja sih dampak yang sudah Bapak rasakan sebagai masyarakat dari pembangunan jalan ini Pak? Ya baiklah. Dampaknya dari jalan ini kami selaku pengguna jalan merasa nyaman sekali, dan apalagi kami pakai mobil dan kendaraan merasa tidak terganggu di jalan. Itulah salah satu dampaknya. Berarti sangat nyaman sekali sekarang ya Pak ya? Ya, apalagi anak-anak kami setiap hari pergi ke Oh, sekolah. yang ke sekolah, Ya. yang pergi ke ladang juga ya Pak ya? Ya. Jadi dengan adanya jalan ini sekarang akses untuk pergi kemana-mana itu sangat gampang sekarang Pak? Sangat lancar. Lancar ya Pak ya? Ya. Baik, itu kira-kira sampaian dari Pak Yan selaku yang merasa dampak dari jalan ini, Dunsana Caritoloma. Nah Pak, karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi kami meminta Bapak kira-kira untuk menyampaikan closing statement-nya atau harapannya terkait dari gebrakan yang Bapak lakukan ini, baik itu kepada pemerintah ataupun masyarakat yang ada di sini Pak. Siap, makasih Ihsan. Sekali lagi saya bermohon kepada Allah Ta'ala diberikan rezeki yang lebih, supaya terus bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah kami. Dan sudah tentu harapan kami di selaku masyarakat di Bukit Barisan ini, terutama sekali kepada yang terhormat Bapak Bupati, dapat mengambil perhatian serius, terutama sekali di akses jalan utama Bukit Barisan ini dapat diperbaiki secepat mungkin. Yang paling utama sekali sebenarnya saat ini yang sangat-sangat kami butuhkan itu adalah drenase. Drenase jalan ini sudah nggak ada. Kali terakhir seperti yang saya sampaikan tadi diperbaiki waktu Bapak Burhanuddin Putih jadi Bupati almarhum, dan itu sudah sangat lama, tahun 82 kalau saya nggak salah itu. Jadi kedepannya harapan kami drenase ini dapat diperbaiki secepatnya, dan mana jalan-jalan yang rusak itu kalau bisa sih juga diperbaiki itu. Apalagi di daerah kami, terutama sekali dari Dapil 5, kami mempunyai 5 wakil kami di DPRD Kabupaten 50 Kota. Harapan kami juga mereka berperanan aktif di dalam perawatan jalan ataupun drenase itu juga gitu. Itulah harapan saya selaku masyarakat di sini. Kalau untuk masyarakat di sininya Pak, harapannya dari Bapak untuk masyarakat yang ada di Banjarluweh ini Pak? Ya, harapan kami selaku masyarakat di Banjarluweh, khusus di Kecamatan Bukit Barisan, Gunung Ome dan Suliki, ya kami sangat-sangat berharap akses utama di daerah kami ini, ya khususnya di Kabupaten 50 Kota, tapi prioritaskanlah daerah kami ini supaya dapat diperbaiki di dalam waktu yang secepat yang bisanya gitu, secepatnya. Ataupun begitu juga dengan drenasenya yang seperti yang saya sampaikan tadi, San.